Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu, di saya. Baik, kalau begitu, jika nantinya suara saya sedikit kurang jelas dan semisal terkendala oleh sinyal, kalian bilang ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, ini kira-kira dari kalian siapa ya yang kemarin menghubungi saya? Soalnya saya agak lupa. Saya, Bu, dengan Amalia. Oh ya, Mbak Amalia. Ini kalau saya panggil Mbak Amal saja, apakah boleh, Mbak? Iya, boleh, Bu. Karena saya kemarin mewakili untuk menghubungi Ibu. Begitu, Bu. Seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Berarti yang sekarang ada di teman-teman dari Mbak Amal yang Mbak Amal ceritakan kepada saya kemarin itu ya? Iya, betul sekali. Mereka teman-teman SMA saya. Berarti sudah sadar kalau begitu. Iya, sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya, Bu. Ya, kalau begitu mungkin agar segera kenal nantinya, saya ingin teman-temannya dari Mbak Amal ini memperkenalkan dirinya terlebih dahulu agar pembicaraan kita tidak ada kesan dan nantinya begitu. Kira-kira dari siapa dulu ini yang mau memperkenalkan dirinya? Saya saja, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Reka. Untuk saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Buana Surabaya. Dan saat ini saya semester 5. Oh, terima kasih Mbak Rega ya. Kemudian dari Mbak Rega ini saat ini mengambil jurusan apa Mbak kira-kira? Saya mengambil jurusan PGSD, Bu. Oh, PGSD. Berarti ini ciri-cirinya dari Mbak ini ingin menjadi seorang guru begitu ya? Iya, Bu. Itu cita-cita saya dari dulu ingin menjadi seorang guru. Bagus Mbak. Tetap semangat ya Mbak. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu mungkin bisa dilanjut untuk Mbak satunya memperkenalkan diri, silakan Mbak. Oh iya, Ibu, baik, Bu. Perkenalkan sebelumnya, Bu, nama saya Hayu. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Dan saya juga saat ini sudah semester 5, Bu. Wah, sudah mau skripsian semua ya kalau begitu dari kalian ini. Iya, Bu, benar. Mohon doanya saja. Ya, Mbak Ayu. Kemudian dari Mbak Ayu ini kira-kira mengambil jurusan apa Mbak? Sama seperti Mbak Rega tadi, Bu, mengambil jurusan PGSD. Oh, itu bagus sekali. Semoga sukses semua ya Mbak ke depannya dari Mbak Rega ataupun dari Mbak Ayu gitu ya. Iya, Bu, baik. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, kalau begitu di antara kalian ini hanya Mbak saja ya yang berbeda jurusan begitu ya. Iya, Bu. Mengambil jurusan psikologi
Bukan Mbak kemarin waktu yang menghubungi saya. Ya Bu, benar. Saya mengambil jurusan psikologi. Oh iya, bagus juga Mbak ya, karena juga keputusan tiap orang masing-masing dan setiap orang juga mempunyai cita-citanya berbeda-beda pula gitu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Baik, lalu gimana untuk kabar kalian semua sekarang? Kabar saya Bu, baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan juga, Bu. Iya Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah saya juga masih diberi kesehatan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu. Baik Bu, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Ya, alhamdulillah, Bu. Baik, kalau begitu ya untuk perkuliahan dari hari sudah tatap muka atau masih dijalankan cara daring begitu? Kalau saya masih dilakukan daring Ibu, hanya angkatan 2020 dan 2021 saja yang sudah dilakukan uji coba perkuliahan tatap muka begitu Bu. Oh, begitu. Berarti tidak semuanya ya Mbak yang melakukan kuliah secara tatap muka itu. Ya tidak Bu. Kalau begitu mungkin untuk Mbak Rega atau Mbak Amal bagaimana? Kalau untuk saya sudah dilakukan secara tatap muka, tetapi untuk jadwalnya itu setengah-setengah, begitu Bu. Oh iya, Bang. Mungkin itu juga salah satu caranya ya Mbak untuk menghindari COVID ini gitu ya. Iya, kemungkinan seperti itu Bu. Baik, kalau dari Mbak Rega bagaimana Mbak? Kalau dari saya juga sama, Bu, sudah dilakukan secara tatap muka, tetapi masih terbatas, begitu, Bu. Oh iya Mbak, berarti memang di kampus ini sudah dilakukan tatap muka juga ya walaupun masih terbatas ya Mbak. Iya, seperti itu. Iya Bu. Oh iya, ini tadi apakah kalian habis ada kelas atau bagaimana? Iya ada Bu. Mata kuliah apa itu Mbak? Kebetulan filsafat Bu. Wow, filsafat susah-susah gampang ya Mbak kalau dihafal itu ya. Iya Bu, terkadang saya sendiri juga tidak terlalu paham Bu. Oh iya, tidak apa-apa Mbak, masih kita belajar juga ya. Nanti pastinya dari Mbak Ayu ini bisa untuk memahami mata kuliah tersebut gitu ya Mbak. Iya Bu. Kemudian jika dari Mbak Amal atau Mbak Raja, bagaimana? Kalau saya yang tadi juga ada, Bu. Mata kuliah apa itu Mbak? Mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Kelihatannya kalau dari nama mata kuliahnya seperti seru gitu ya Mbak. Ya, seperti itu, Bu.
Oh Oh iya, iya, kira-kira untuk masalah keterampilan komunikasi itu sendiri mempelajari hal seperti apa Mbak di dalamnya? Kalau di dalam mata kuliah tersebut itu mempelajari seperti bentuk komunikasi dengan daerah yang berbeda, seperti apa cara berkomunikasinya, bagaimana cara mengatasi rasa gugup ketika berkomunikasi, kurang lebih seperti itu, Bu. Oh ya, menarik sekali ya Mbak ngobrolnya ya. Bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari begitu ya. Iya, Bu. Kalau dari Mbak Nur bagaimana? Kalau dari saya ini tadi juga ada, Bu. Mata kuliah apa Mbak itu kalau boleh tahu? Mata kuliah psikologi proyektif, Bu. Tampaknya agak susah ya Mbak. Lumayan, Bu, tetapi mau tidak mau juga harus tetap saya jalani, Bu. oh iya, bagus sekali ya Mbak motivasi dari Mbak Amal ini. Iya, Bu, terima kasih banyak. Baik, sebelumnya apakah kalian pernah mengikuti konseling sebelumnya? Kalau saya sendiri belum pernah, Bu. Saya juga belum pernah, Bu, baru kali ini sama Ibu. Saya belum pernah, Bu, sebelumnya, apalagi konseling bersama-sama seperti ini. Baiklah, Baiklah, kalau begitu, ini dari kalian yang belum pernah melaksanakan konseling, saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk konseling ini merupakan proses pembicaraan antara konselor dan konseli bertemu dalam ruangan ataupun secara virtual seperti ini karena memang keadaannya tidak memungkinkan. Dan dalam proses konseling ini kalian akan membicarakan masalah yang kalian sedang hadapi. Karena itu saya berharap dari teman-teman ini nantinya dapat menjelaskan masalah yang sedang kalian hadapi ya. Apakah dapat dipahami? Baik, Bu, bisa dipahami. Baik, Bu, bisa dipahami. Baik, kalian sudah paham. Saya sangat senang sekali. Dan sebenarnya apakah kalian ini memiliki kegiatan selain Tidak, Bu. Tidak ada, Bu, mata kuliah sudah selesai, Bu, ini tadi. Ya Bu, untuk saya sendiri juga tidak ada. baik jika seperti itu karena kalian semuanya tidak memiliki kegiatan selain jadi kita bisa menjalankan proses seperti ini sampai kalian datang masing-masing ya mungkin sekitar 40 menit ya. Bu, Iya Bu, masalah kita nanti ini tidak disebarluaskan ya Bu. Baik, Bu, saya juga sedikit ragu, Bu. Baik, kalau saya di sini akan menjelaskan ya bahwasanya dalam proses konseling ini nantinya terdapat sebuah asas kerahasiaan yang dimana saya sebagai konselor tentunya akan menjaga sebuah rahasia dari kalian apapun yang kalian ceritakan kepada saya.
Dalam proses konseling kelompok ini tentunya kalian juga perlu memegang asas ini karena memang masing-masing dari kalian masuk dalam proses konseling ini mengenai hal tersebut, apakah kalian dapat memahaminya? Ya Bu, saya dapat memahaminya. Jadi cerita kita nanti aman kan Bu? Tidak diketahui orang lain. Oh iya, saya menjamin untuk kita kalian nanti akan aman berarti saya dan kalian bisa memegang asas kegiatan ini seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu, saya akan memegang asas kerahasiaan. Baik Bu, kalau gitu, terima kasih. Baik, sebelum kita menyanyi peraturan yang ini gimana kira-kira? Saya setuju Bu. Iya Bu, saya setuju. Iya Bu, saya juga setuju. Baik, lagi-lagi kalian mau setuju, saya memberikan peraturan ya. Untuk yang pertama ini kalian harus membuka rahasia dari masing-masing teman-teman kalian ini. Untuk yang kedua yaitu kalian bisa langsung secara pekerjaan dan saya akan mencoba membuka yang ketiga nantinya pernah kita kelompok maka nanti akan ada masalah yang akan diharuskan diselesaikan dahulu perlu adanya diskusi ya. Lalu untuk diangkat kita akan menemukan realita. Oleh karena itu teman-teman akan fokus terhadap problema tujuan yang didasarkan saat ini dan fokus terhadap tingkah laku sekarang. Yang kelima, kalian harus mengambil posisi senyaman mungkin dalam proses ini. Dan untuk yang terakhir, teman-teman harus saling memberikan semangat dan antusias. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Baik Bu, saya paham peraturannya. Baik, saya paham. Iya Bu, saya juga paham. Baik, karena sudah memahami kalian melakukan menghadirkan hal-hal yang penting. Serta kira-kira mulai teman-teman bercerita. Kalau saya dulu apakah boleh Bu? Oh iya, boleh. Silakan kalau begitu. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya itu sekarang kan sudah semester 2 ya Bu, mau ke semester 6. Kemudian untuk di angkatan saya juga kan pembelajaran dari itu masih dilakukan ya Bu. Akibat pembelajaran dari itu saya jadi seperti malas begitu Bu, karena tugas yang diberikan juga terlalu banyak, apalagi kadang nggak paham juga, terlalu banyak menurut saya berbeda jika kuliah offline sama online. Menurut saya lebih enak kalau offline sih Bu. Oh baik, terima kasih sudah berani menceritakan ya saya ingin memahami dari apa yang Mbak Eva rasakan. Kemudian dari teman-teman yang lain sedikit Mbak Amal juga sudah menceritakan bahkan Mbak. Baik Bu, saya ya Bu.
Kalau dari saya juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan Mbak Rega, Bu. Karena di perkuliahan itu saya mengikuti sebuah organisasi jurusan, dan di organisasi itu memang kan banyak kegiatan ya, Bu. Dan akibat pembelajaran yang masih tetap daring itu rasanya membuat saya menjadi malas untuk mengerjakan tugas, karena tenggat yang diberikan itu juga biasanya hanya beberapa hari, hanya beberapa hari saja, Bu. Tetapi dalam hal tersebut saya itu sebenarnya juga takut nilai saya turun, Bu. Oh iya, baik. Saya memahami ya Mbak, ketakutan yang menghadapi dari banyak gitu ya Mbak. Ya, Bu, benar seperti itu. Ya baik, kalau gitu mungkin saran dari Mbak Ayu bisa mulai cerita mengenai masalah yang dihadapinya juga. Iya baik Bu. Jika dari saya itu juga hampir mirip dengan teman-teman ya Bu, mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini tuh, bahwa saya dalam beberapa akhir ini malas dalam mengerjakan tugas-tugas Bu. Ya ada yang karena kebetulan ada kampus, saya juga kegiatan yang saya ikuti juga cukup menguras tenaga gitu Bu, sehingga tugas-tugas kuliah itu saya sudah tidak nafsu gitu melihatnya ataupun mau mengerjakannya gitu. Baiklah, jadi pun masalah yang sudah saya berikan ini tadi, masyarakat dari masyarakat dari yang menurut dan belajar yang menurut itu ya, apa benar seperti itu? Iya Bu, benar sekali. Ya, jika dari Mbak dan bagaimana apakah permasalahan juga benar seperti yang saya katakan? Iya Bu, benar seperti itu. Iya, Bu, tepat sekali. Kemungkinan memang motivasi belajar saya menurun akibat ada kegiatan lain yang saya jalani, Bu. Seperti itu. Dari kalian ini rasa masalah itu hanya saja atau bagaimana? Kalau dari saya dalam sebulan ini Bu, karena memang dalam sebulan ini di organisasi saya juga hendak ada acara yang cukup besar Bu, dan itu persiapannya juga waktunya sedikit sehingga memang lebih fokus di kegiatan organisasi begitu. Oh iya Mbak, ya memahami ya Mbak. Sekarang saya juga mengalami yang sama seperti Mbak, yang juga memang sedang ada suatu hal yang memang harus diuji seperti Mbak ya. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu dari Mbak Amal atau Mbak Rere bagaimana? Kalau dari saya juga mengalaminya kira-kira sebulanan ini, Bu. Karena memang program yang saya ikuti itu berjalan sejak awal bulan ini, Bu. Oh, baik. Jika dari Mbak Nita bagaimana? Kalau dari saya itu kira-kira 2 bulan ini Bu, karena di organisasi yang saya ikuti itu kegiatannya berturut-turut
Sehingga memang terkadang saya itu merasa capek begitu Bu, yang muncul malas dalam mengerjakan tugas kuliah. Baik, pada dasarnya dari kalian ini sudah mengalami suatu hal yang dimana dari diri kalian sendiri ini tidak bisa mengontrol kegiatan yang kalian jalankan gitu ya. Iya Bu, benar seperti itu. Karena memang acara yang hendak dilaksanakan bulan ini itu benar-benar acara yang besar gitu Bu. Nah, bisa dikatakan seperti itu, acaranya cukup besar. Kemudian akibatnya itu ya saya akhir-akhir ini sering malas untuk mengerjakan tugas kuliah Bu, dan bukan hanya itu saja, nilai yang saya dapatkan juga jadi jelek dan menurun daripada biasanya. Oh, dari bagaimana? Kalau dari saya juga begitu Bu, hampir mirip dengan yang dikatakan sama bahaya itu Bu. Akibat saya yang terlalu mengurusi kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi saya itu menjadi tidak bisa mengendalikan begitu loh Bu, dan berakibat pada diri saya sendiri yang dimana saya yang menjadi malas mengerjakan tugas-tugas karena dari saya sendiri juga sudah capek. Kemudian nilai di beberapa mata kuliah saya juga menurun. Jika dari saya itu sebenarnya juga hampir sama itu seperti teman-teman itu, karena di program yang saya ikuti sekarang ini itu ada banyak sekali yang harus dipikirkan dan dikerjakan juga Bu, sehingga ya saat mendapatkan tugas kuliah itu sudah tidak nafsu, apalagi dalam mengerjakannya, seperti itu Bu. Oh, gitu. Lalu dari kalian apa yang kalian inginkan saat ini? Kalau dari saya ya tentunya yang saya inginkan ya saya mempunyai motivasi lagi Bu dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah yang diberikan, dan yang paling penting nilai saya bisa kembali baik lagi. Iya, saya juga menginginkan hal yang sama Bu, yaitu meningkatkan motivasi belajar walaupun saya mengikuti organisasi serta kegiatan yang harus saya jalankan juga Bu. Kalau dari saya pinginnya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar saya Bu, agar nilai saya juga bisa naik lagi. Terlebih habis ini kan ada pekan UAS Bu, jadi saya ingin bisa untuk meningkatkan motivasi belajar saya lagi Bu. Baik, pada dasarnya dari ketiga keinginan teman-teman ini tadi dapat disebutkan bahwasanya secara garis besarnya teman-teman ingin ingin meningkatkan motivasi berjalan lagi begitu ya, tidak membantu masyarakat dalam mengerjakan tugas. Apabila kita itu bisa lebih baik lagi, bisa naik lagi seperti itu ya, sebelumnya yang alhamdulillah seperti itu. Iya Bu, benar. Ya benar sekali. Benar Bu, seperti itu. Ya, kalau begitu kemudian dari keinginan kalian itu tadi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan agar kalian ini tidak malas lagi begitu dalam mengerjakan tugas kuliah?
Kalau dari saya berharapnya ya Bu, saya bisa melakukan sebuah cara, yaitu mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman saya untuk menggurui saya gitu Bu, agar saya itu juga tergerak untuk mengerjakan tugas gitu Bu, dan merasa seperti terdului begitu Bu. Kalau dari saya itu kemungkinan saya akan melakukan seperti melis tugas-tugas apa saja yang sekiranya tingkatnya itu terdekat dulu Bu. Tetapi saya ngelisnya itu dengan menghiasinya Bu. Dengan begitu mungkin diri saya akan lebih tergerak Bu. Karena tidak monoton begitu. Jika dari saya, kemungkinan setiap dosen saya memberikan tugas itu, saya akan langsung men-setnya di kalender pengingat Bu, dalam beberapa hari sebelum tenggat tugas tersebut. Dengan begitu dari saya nantinya seperti risih dengan pengingat itu terus-menerus, dan mungkin dari saya akan bisa lebih tergerak dalam mengerjakan tugasnya. Oh, begitu ya. Kalau dari keinginan ataupun harapan yang mereka saja juga ya. Lalu juga apresiasi dari kalian kalian ini bisa meningkatkan kalian hidupnya dalam memberikan tugas-tugas kuliah seperti itu. Kalau dari saya itu merasa hanya diri saya itu seperti tidak ada rasa kasihan dengan orang tua Bu. Tidak ada rasa. Iya Bu, tidak ada rasa kasihan karena ya ini contoh yang saya alami sekarang itu Bu, bahwa saya dalam berkuliah saja sudah seperti tidak niat mengerjakan tugas, malas-malasan, terus nilai di beberapa mata kuliah juga turun kan. Kalau seperti itu sama aja seperti saya tidak ada rasa kasihan dengan orang tua saya yang sudah membiayai saya mahal-mahal untuk bisa bersekolah ke yang lebih tinggi, tetapi dari sayanya sendiri seperti ini. Ya Kak, kami ya Kak dan sekarang ya. Lalu juga dari Mbak Ayu atau Mbak Amal silakan Mbak. Iya Bu, kalau dari saya itu ya merasa seperti bodoh gitu loh Bu, karena saya bukan anak kecil lagi, tetapi mengatasi hal seperti ini itu saya tidak bisa gitu, susah untuk saya melakukannya. Baik, kalau dari Mbak Amal bagaimana Mbak? Kalau dari saya mungkin hampir sama seperti Mbak Rega Bu, karena terkadang saya juga mikir tuh Bu, orang tua saya sudah membiayai saya mahal-mahal, tetapi saya justru malas-malasan dengan nilai beberapa mata kuliah juga ikut menurun, seperti itu Bu. Baik, kalau begitu dari menjelaskan ya mengenai dari kalian masing-masing. Lalu juga dari orang terdekat mungkin apa Mbak? Mulai dari kalian ini malas terus dari kalian itu juga Kalau persepsi dari orang terdekat mungkin lebih ke orang tua ya. Jika saya karena memang setiap hari
itu saya selalu bercerita kepada orang tua saya, Bu, dan mungkin yang ada di pikiran orang tua saya itu ya melihatnya, kenapa kok anak ini lebih fokus di kegiatan kampus merdekanya dan dari kuliahnya, mungkin seperti itu, Bu. Oh, kalau dari iya Bu, kalau dari saya tuh mungkin dari teman terdekat ya Bu, karena mungkin biasanya saya itu jarang atau bahkan mungkin tidak pernah Bu yang namanya malas gitu dalam mengerjakan tugas, apalagi nilai saya yang turun itu Bu. Jadi mungkin dari teman saya itu seperti heran sama saya gitu. Kalau dari saya mungkin hampir sama dengan Mbak Ayu Bu, yaitu dari teman terdekat saya Bu, karena yang mungkin mengetahui kegiatan saya di luar kuliah itu ya teman-teman terdekat saya itu Bu. Bahkan terkadang saya itu seringkali membuat postingan senang-senang, dan di situ mungkin pikiran teman saya ini anak tidak mengerjakan tugas atau bagaimana kok banyak banget kegiatannya, mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu Mbak Ida ini pada sementara ini biasanya dari keinginan itu bisa belajar karena masing-masing dapatnya pekerjaan membagi nilai dari kalian masing-masing yang itu. Kemudian hal yang akan membuat tugas dengan tugas menarik mungkin ya, begitu ya, membuat jadwal dan maki-maki dari kalian sendiri ataupun orang lain, ataupun orang benar itu apakah benar itu? Iya, Benar sekali. Iya Bu, benar sekali begitu. Ya kayak begitu kita sekarang dari keinginan dan harapan yang amal kira-kira apa sih kiranya Tuhan mengatakan untuk mewujudkan hal yang menyebabkan Kalau dari saya, yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba mewujudkan harapan saya tadi, Bu, yaitu membuat list tugas dengan memodifikasi menarik dan mungkin agar dari saya juga semangat dan tidak bermalas-malasan lagi, Bu. Karena memang sebelumnya saya sudah pernah melakukannya. Kalau dari saya juga kemungkinan saya akan mencoba untuk membuat jadwal pengingat di kalender beberapa kali sebelum tenggat tugasnya Bu. Waktu-waktu awal masuk di dunia perkuliahan saya pernah melakukan hal tersebut. Ayo, kalau dari saya ini kemungkinan saya membuat sebuah pengingat lagi gitu di laptop saya Bu, karena laptop juga kan sering saya buka, sehingga setiap saya membuka laptop itu juga bisa lebih ingat dengan tugas-tugas saya Bu.
Nah, kan tetapi saya juga meminta bantuan dari teman terdekat saya untuk memberi saya gitu Bu terkait tugas-tugas kuliah yang mungkin tengahnya itu sudah dekat begitu. Wah, bagus sekali ya terkait hal yang mungkin lakukan. Lalu apa tujuan apa yang melakukan hal tersebut? Dari saya Bu, kalau dari saya itu ya tentunya seperti yang sudah saya katakan bahwasanya saya itu ingin meningkatkan lagi motivasi belajar saya yang sudah menurun akibat terlalu fokusnya saya dengan kegiatan organisasi saya. Dan saya juga ingin menaikkan lagi nilai saya yang sempat turun itu. Baik, bagus sekali ya Mbak. Jika amal bagaimana? Ya Bu, jika dari saya kemungkinan juga sama seperti Mbak Hayu Bu. Karena memang beberapa akhir ini nilai saya juga banyak yang turun Bu. Kalau dari saya juga sama sih Bu, ingin meningkatkan motivasi juga belajar dan memperbaiki nilai saya yang turun Bu. Baik, kalau begitu, apakah dari hal yang sudah pernah kalian coba itu beberapa akun ini sudah ada perubahan lagi? Kalau saya menyadari Bu, Saya juga menyadari Bu. Saya juga Bu. Baik, kalau begitu, jika kalian mencari hal itu, kira-kira dari masing ini seperti apa? kalau saya tidak peduli Bu dan saya juga tidak membuat catatan di laptop karena saya sendiri juga sudah malas gitu Bu. Dari saya juga Bu, tidak peduli dan tidak tergerak juga karena memang masih banyak hal yang harus saya kerjakan terkait program Kampus Merdeka yang saya ikuti itu Bu. Iya Bu, saya juga bersikap yang sama seperti teman-teman. Oh, begitu, baiklah. Dari kalian ini apakah merasa menyesal atau merasakan hal yang berbeda ketika hal yang begitu dilakukan tentang dan dapat tapi kalian sendiri malah dengan tugas mengikuti nilai kalian. Tentu saja saya merasa menyesal Bu, karena memang seperti sudah malas, tetapi hendak melakukan itu tidak ada motivasi begitu Bu. Iya Bu, saya juga seperti itu. Saya juga merasakan hal yang sama seperti Mbak Amalia Bu. Oh ya, memahami apa yang kalian lakukan. Mungkin dari kalian ini apa yang kiranya akan melakukan dan rencana apapun hal yang akan kalian itu bisa lebih efektif dan tidak melakukan ulang lagi gitu kalau melakukannya. Jika dari saya itu mungkin kekonsistenan dari dalam diri saya untuk membuat list tugas dengan modifikasi semenarik mungkin, agar saya juga seperti semangat lihat bahwa ada tugas yang harus saya kerjakan. Baik sekali ya Mbak. Terus juga dari Saya dulu juga iya Bu, jika saya itu memungkinkan akan mengajak teman terdekat saya untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama jika memang ada waktu senggang. Kalau dari saya mungkin hampir sama juga sih Bu, seperti Mbak Rega, yaitu mengajak untuk mengerjakan tugas bersama-sama karena
jika seperti itu nantinya bisa saling untuk menyemangati, Bu. Baik, itu sekali ya Mbak, kalau saya akan melakukan nantinya ya, karena memang dalam melakukan juga kalian punya semangat dalam melakukan itu, sepertinya saya juga seperti itu penyemangat begitu dari orang-orang juga seperti dari teman kalian masing-masing seperti itu. Dengan cara yang itu tadi kemungkinan nantinya belajar kalian bisa kembali lagi bisa lagi seperti ya, dan nilai kalian juga bisa kembali naik lagi gitu ya Mbak. Iya, betul. Lalu apakah dari kalian ini sebelumnya sudah pernah mencoba hal tersebut? Dari saya sudah pernah mencobanya, Bu, dan hal itu saya lakukan beberapa minggu kemarin saja, Bu. Ya, tentu sekali ya Mbak. Mungkin dari Mbak Reza ataupun Mbak Amal, bagaimana Mbak? Apakah juga pernah melakukan seperti yang merayu atau mungkin belum? Dari saya juga sudah, Bu, dan itu saya coba lakukan masih beberapa hari kemarin, Bu, tapi sekarang sudah tidak lagi. kalau saya juga sudah, Bu, seperti halnya sama Mbak Ayu itu. Saya sudah mencoba melakukannya itu beberapa minggu kemarin saja, dan itu pun tidak bertahan lama karena saya kembali sibuk lagi, gitu, Bu. Oh, begitu ya. Sekali juga ya untuk Mbak Amal dan mereka karena kita juga pernah melakukannya. Walaupun memang masih belum ada konsistenan dari dalam diri saja ya Mbak. Iya, Bu, benar. Iya, Bu, benar. Ya jadi apa Mbak hal itu juga menjadi suatu pelajaran juga ya untuk yang masing-masing itu menurut saya sudah bagus karena kalian itu sudah ternyata sudah mencoba dengan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang menghadapi. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Baik, kalau itu mengenai usaha yang sudah kalian coba dengan waktu yang berbeda dan masing-masing ini, kira-kira bagaimana perasaan dari kalian saat kalian merasa bahwa saya akan melakukan itu aku belum berakhir sebenarnya seperti yang kalian lakukan. Kalau dari saya sedih ya, Bu, karena saya juga sadar bahwa saya melakukannya itu tidak konsisten begitu, Bu. Iya, Bu, dari saya juga sependapat dengan Mbak Amal bahwasanya saya sedih juga ketika usaha yang saya lakukan itu belum berhasil sesuai dengan yang saya harapkan, Bu. Iya, Bu, saya juga merasakan hal yang sama dengan teman-teman, Bu. Padahal cara yang sudah saya coba itu menurut saya juga sudah paling baik untuk saya lakukan, Bu. Ya, tetapi memang butuh kekonsistenan diri itu tadi saja, Bu, yang masih kurang saya tanamkan. Baik, melihat perasaan dari kalian yang masih dengan kalian sendiri ini, kira-kira untuk kedepannya kalian ini akan mencoba usaha yang sudah kalian pernah coba sebelumnya itu, atau justru biasanya sesuai dari aktivitas belajar kalian yang menurun tetap mempertahankan nilai kalian yang sudah turun atau bagaimana? Kalau dari saya akan mencobanya lagi, Bu, dan saya akan lebih konsisten dalam menjalankannya, Bu, karena saya berhasil dalam mengatasi permasalahan ini dan nilai saya kembali naik lagi, Bu.
Iya Bu, saya juga akan mencoba untuk melakukannya lagi karena itu menurut saya sudah satu-satunya cara yang mudah untuk saya terapkan. Akan tetapi memang jika sebelumnya saya belum bisa konsisten dalam melakukannya itu dari sekarang akan menanamkan pada dalam diri saya untuk bisa melakukan hal itu secara terus-menerus agar motivasi belajar saya juga seperti dulu lagi Bu. Iya Bu, saya juga sama seperti teman-teman bahwa saya juga akan mencoba melakukannya lagi agar nilai saya yang sempat turun itu bisa saya perbaiki dan bukan tambah turun lagi Bu. Oh iya baik, dari saya bisa lebih konsisten lagi gitu ya dalam melakukannya. Iya baik Bu. Iya Mbak, pada dasarnya memang dari kalian ini masih ingin terus berusaha dalam melakukan sesuatu hal yang pernah kalian coba budi agar dari motivasi belajar kalian khususnya dalam mengerjakan tugas ini bisa semangat lagi gitu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali seperti itu. Baik, dari uraian setelah yang telah kalian lakukan menurut kalian apakah saat itu sesuai dengan tujuan agar kalian menjadi ingin meningkatkan motivasi kalian. Kalau menurut saya sudah Bu, karena memang dengan usaha yang saya lakukan itu saya berharapnya saya bisa dapat meningkatkan motivasi belajar saya lagi Bu, begitu Bu. Saya juga merasa seperti itu Bu. Mungkin dengan adanya dorongan sedikit dari teman terdekat saya itu motivasi belajar saya bisa kembali naik lagi Bu. Saya sependapat dengan Mbak Reka Bu, karena memang jika dalam kondisi seperti ini mungkin yang saya butuhkan juga adalah sebuah dukungan dari teman saya Bu. Bagus sekali. Mungkin dari kalian ingin melakukan tindakan apa lagi yang akan kalian lakukan agar dengan kalian ini semua bisa meningkatkan motivasi belajar kalian itu bisa terwujud sesuai dengan yang kalian harapkan. Kalau dari saya agar lebih konsisten dalam melakukannya itu saya akan lebih menata lagi belajar saya agar saat saya hendak menyatat tugas dan akan saya modifikasi biar terlihat lebih menarik seperti itu, karena memang sebelum-sebelumnya itu untuk alat-alat tulis tidak saya taruh pada tempatnya. Kalau dari saya itu mungkin nantinya akan membeli sebuah papan kecil yang nantinya akan saya gantungkan di dinding kamar saya yang mudah saya lihat. Untuk papan itu sendiri akan saya buat untuk mencatat suatu hal yang memang harus segera dikerjakan. Dengan begitu, nantinya saya akan lebih konsisten dan motivasi belajar saya lebih bisa naik lagi. Iya Bu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama dengan Mbak Reka, karena hal itu bisa saya jadikan sebagai cadangan untuk lihat-lihatan saya jika saya tidak sedang membuka laptop seperti itu Bu. Iya, sekali ya Mbak, untuk suatu tindakan yang akan kalian lakukan ini lagi agar kalian bisa mendapatkan misi belajar kalian masing-masing seperti itu. Kira-kira itu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali seperti itu.
Baik, kalau begitu kira-kira selanjutnya apakah dari kalian mempunyai rencana yang baik? Kalau dari saya belum ada, mungkin hanya rencana atau tindakan yang akan saya lakukan nantinya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya itu, Bu. Jika dari saya juga tidak ada, Bu. Kalau dari saya saat ini juga tidak ada, Bu. Ya, berarti dari kalian semua ini sudah yakin dengan rencana atau tindakan yang akan kalian lakukan. Iya, Iya, Bu. yakin, Bu. Sangat yakin, Bu. Ya, baik. Kalau begitu betul sekali dari kalian semua sudah yakin dengan tindakan yang akan kalian lakukan. Lalu kira-kira kalian mulai tindakan ataupun usaha yang akan kalian coba itu kapan gitu? Jika dari saya mungkin akan mencobanya mulai besok, Bu. Sehingga lebih cepat saya akan bisa melihat perkembangan dari saya sendiri mengenai tindakan yang saya lakukan. Saya akan melakukan setelah melakukan konseling pada hari ini dan mungkin hingga sampai 2 minggu ke depan ya, Bu. Kalau dari saya juga sama seperti teman-teman yang lain, saya juga akan melakukan mungkin nanti, Bu, hingga 2 minggu ke depan untuk melihat progresnya. Ya, baiklah, betul sekali ya. Kemarin yang kalian lakukan tadi, jika kalian melakukan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh, kira mungkin pekerjaan yang ingin kalian lakukan juga akan diberikan. Iya, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, kalau begitu sekarang mungkin kita kalian semua mengambil sebuah ruang atau pembatasan itu yang ada di dekat kalian satu poin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, bagaimana sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah semuanya kita tolong menuliskan tujuan atau rencana yang sudah kita terangkan tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya Mbak, silakan sekarang ya. Baik, kira-kira sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah, pada kalian yang teman-teman ada mungkin di bagian bawah ini seperti itu. Ya, Bu, baik. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya baik, hal tersebut rencana kalian itu berjalan secara optimal. Apa dari kalian ini dengan saya monitor untuk melihat progres kalian nantinya. Ya, baik, Bu. Tidak Ya, baik, Bu. Tidak keberatan.
Ya, dari saya dari menikmati yang ketiga ini juga dapat untuk monitor ataupun mengawasi proses penggunaan tentang artificial intelligence juga akan tujuan yang ingin kalian terkait nantinya dapat menuju apakah bisa melakukannya. Bisa Bu. Bisa Bu. Kapan kita lakukan tadi dapatkan ya bahwa kalian ini memiliki masalah ini menurutnya belajar dari kegiatan laki-laki sehingga juga lain-lainnya itu ya. Lalu juga sudah diuraikan mengenai keinginan kalian dan ingin dapat memenuhi belajar kalian lagi, walaupun memang dari kalian ini sedang mengikuti sebuah kegiatan lain. Beberapa usaha juga sudah dilakukan sebuah catatan handphone, buat di laptop, agar mungkin sebenarnya secara terus gitu ya, dan membuat catatan dengan dimodifikasi sedikit agar tidak monoton. Namun hal tersebut masih belum menemukan kalian dan kalian yang melakukannya masih tidak konsisten dan disiplin sehingga masih kurang optimal juga. Oleh karena itu tadi kita sudah bersama dalam tujuan keinginan kalian dan rencana tersebut sudah kalian catat berkas yang sudah kalian tanda tangan juga. Hal ini dengan anggarannya dapat komitmen pada diri kalian sendiri untuk dapat melakukan rencana yang sudah kalian seperti itu ya. Apakah dapat dipahami? Iya Bu. Iya Bu, seperti itu. Dari dalam melaksanakan rencana yang sudah kalian itu nantinya pasti akan memenuhi beberapa hambatan dalam pelaksananya. Maka ini saya berharap masing-masing dari kalian tidak melakukan diri sendiri ya atas adanya hambatan tersebut. Apakah dari memahami? Saya Saya paham. Baik, adanya hambatan tersebut nantinya di sesi selanjutnya dapat kita diskusikan bersama-sama lagi dan menentukan bagaimana cara baru ataupun alternatif baru seperti dalam menghadapi hambatan tersebut, sehingga saya harap dari kalian juga tidak perlu kecewa karena memenuhi hambatan dalam pelaksanaan mereka yang Itu saya paham. Baiklah, seperti itu mungkin sudah kita dari awal itu ya. Kira-kira apa yang kalian ini saya kalau dari saya sudah Bu. Kalau dari saya juga tidak ada perlu sampaikan. kalau dari Mama kira-kira gimana? Sejauh ini kalau dari saya juga sudah cukup. Baiklah, seperti itu saya harap kita masih bisa lengkap lagi ya yang membahas progres dari rencana yang ada semata akan dari juga ya.
Baik, Baik, sekarang itu benar ya. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. baik, mungkin saya ulang lagi ya. Saya harap Jika nantinya kita itu masih berbicara lagi dan tema selanjutnya itu untuk membahas progres bencana yang telah kalian susun tadi. yang telah kalian jalankan, kita akan jalankan itu ya. Kita atur ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, untuk populasinya Baik, untuk kepulauan kali ini saya sebutkan lagi yang sekiranya semua dapat mengikuti semuanya lagi dengan lengkap dan tidak ada ingin cara ada protokol dan lain itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. sesuatu Baik, pada pertemuan hari ini kalian semua sudah akan mempresentasi pada hari ini dan saya sangat mengapresiasi sekali kalian dan pendapatnya. Saya maaf ya. Iya Bu, baik Bu. Justru saya yang minta maaf apabila sudah mengganggu waktunya Ibu dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Bu. Kalau itu saya izin untuk klik dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu. Saya juga izin live, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Saya juga terima kasih banyak ya, Bu. Wassalamualaikum. Ya Mbak, waalaikumsalam, semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih.